Mari jaga lidah kita. Bagaimana kita menjaga lidah? Yang pertama, jangan asal bicara, asal nyeprot, asal ngomong. Kebanyakan orang itu cepat dalam berbicara, lambat dalam berpikir. Padahal harusnya kita mikir dulu baru ngomong. Ayo yang di rumah katakan sama-sama. Mikir dulu baru ngomong. Amsal 29 ayat 20. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Dikatakan harapan untuk orang bebal lebih daripada orang yang cepat dengan kata-katanya. Cepat kalau ngomong, gak dipikir. Jangan suka asal bicara. Jangan bicara yang sembarangan. Karena kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita, kata firman Tuhan. Kalau ngomong tuh jangan ngasal. Bicaralah yang membangun, yang perlu. Ada teman yang sudah lama gak ketemu saya, mungkin belasan tahun. Sekalinya ketemu, ngomongnya asal nyeplos saja. Gak membangun, gak berguna. Orang udah lama gak ketemu mestinya nanya, gimana kabar? Baik-baik. Puji Tuhan, luar biasa, masih membangun. Tapi ini ngomongnya gak ngenakin. Omongan yang ngasal itu membuat orang kesal. Apalagi kalau kita bicara sama orang itu merendahkan. Harusnya kita jangan suka asal bicara. Omongan yang gak berkualitas itu menunjukkan isi kepala yang tidak berkualitas. Dari omongan kita, orang bisa kenal siapa kita. Lukas 6 ayat 45 berkata gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Perkataan mulut kita meluap itu dari hati kita. Dikatakan firman Tuhan gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharannya yang baik. Jadi kalau orang yang baik, hatinya baik, itu mulutnya pasti baik. Perkataannya pasti baik. Tapi kalau orang yang iri, suka dengki, sakit hati, kepahitan, itu yang keluar dari mulutnya pasti racun semuanya. Gak membangun, negatif. Mari periksa perkataanmu. Karena dari perkataanmu, orang bisa tahu isi hatimu. Karena firman Tuhan berkata, yang diucapkan mulut itu meluapnya dari hati. Orang yang hatinya pahit, mulutnya sakit. Jangan bicara tanpa pengertian. Pengkhotbah 10 ayat 14 berkata gini, orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Dikatakan gini, orang yang bodoh tuh banyak bicaranya. Tong kosong nyaring bunyinya, kata pepatah. Orang bodoh banyak omong, gak tahu apa-apa asal ngomong. Ayo jangan sok tahu. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang Anda tidak tahu. Jangan asal bicara kalau nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Kalau Anda ditanya apa-apa, bilang tidak tahu itu bukan kebodohan. Itu malah bagus daripada berdusta. Anda bilang saya tidak tahu. Daripada orang sok tahu, nggak tahu, bilang tahu. Saya belajar, jangan ngomong sesuatu yang kita nggak tahu. Apalagi menilai hidup orang lain, sok tahu tentang hidup orang lain, menghakimi orang. Jangan sok tahu. Ayub 35 ayat 16 berkata, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Banyak kan orang yang asal nyerocos saja. Satu kali di Instagram saya, ada yang komen gini, Bu Heni, jangan sembarangan pakai ayat firman Tuhan. Ibu tuh kalau jadi motivator aja. Jangan sok-sok khotbah. Ibu harus sekolah pendeta, teologia, katanya gitu. Saya bacanya bengong. Lah saya ini teologia S2, disuruh sekolah lagi. Katanya saya motivator. Oh, bersyukur kalau saya dipikir motivator. Tapi saya mau katakan gini, kalau kita nggak tahu, jangan ngomong apa-apa. Kelihatan bodohnya.
Lebih baik kita bilang nggak tahu kalau nggak tahu. Dan lebih bagus lagi, nggak usah komentar kalau nggak tahu. Kan malu. Orang bodoh banyak ngomong, kata firman Tuhan. Lebih baik nggak usah ngomong kalau nggak tahu.